Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul interaksi gen atau stres oksidatif dengan obesitas. Dengan saya sendiri, Mirati Fatih sebagai moderator, adapun teman-teman saya yaitu Saya Saptanisha Putri, saya Paradila Nurjatra, Saya Fitri Ramadhani. saya Suci Lestari Ramadhani, Saya Alda Buddha. saya Selaini. Saya Wahyudi Sulastri. Baik, langsung saja pemaparan materinya. Hai, baik, di sini saya akan menjelaskan definisi obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas adalah suatu kejadian di mana adanya penumpukan lemak secara berlebihan, lebih dari batas normal. Obesitas juga merupakan suatu kelainan yang ditandai dengan adanya penimbunan secara berlebihan jaringan lemak dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya obesitas. Penyebab obesitas bersifat multifaktorial, peningkatan konsumsi makanan cepat saji atau fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, pengaruh iklan, faktor psikologis, status sosial ekonomi, program diet, usia dan jenis kelamin merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan keseimbangan energi dan berujung pada kejadian obesitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi obesitas. Nah, ini diawali dari asupan makanan yang berlebihan, baik itu karbohidrat, lemak, dan protein, yang dimana hal ini akan menyebabkan kelebihan asupan energi. Nah, asupan energi itu akan disimpan sebagai lemak dalam jaringan adiposa. Nah, apabila jumlah lemak itu meningkat, maka akan mempengaruhi kadar leptin. Nah, di sini leptin juga akan mempengaruhi hipotalamus. Nah, di hipotalamus ada dua saraf. Yang pertama yaitu nukleus paraventrikular, yang dimana apabila terjadi lesi di saraf tersebut, maka akan menyebabkan asupan makan berlebihan. Kemudian yang kedua itu nukleus quarta. Nah, di sini terdapat dua neuron. Yang pertama itu neuron POMC, yang akan terjadi interaksi antara MSH atau melanocortican stimulating hormone dengan reseptor melanocortican, yang dimana akan menyebabkan asupan makanan menurun dan pengeluaran energi meningkat. Tetapi apabila terjadi mutasi pada saat interaksi tadi, maka mutasi tersebut akan bisa kemungkinan terjadinya obesitas. Kemudian yang kedua yaitu neuron AGRP dan NPY. Nah, di sini AGRP dapat menyebabkan asupan makanan berlebih dan pengeluaran energi menurun, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan obesitas. Kemudian yang kedua yaitu NPY. Nah, NPY ini berfungsi untuk merasa nafsu makan, yang tentunya apabila nafsu makan itu meningkat, berpotensi terjadinya obesitas. Adanya hubungan antara obesitas dan stres oksidatif. Obesitas ini dapat menimbulkan keadaan stres oksidatif karena adanya ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan di dalam tubuh. Terdapat beberapa kondisi pada obesitas yang dapat memicu stres oksidatif. Di antaranya hiperglikemia, hiperlipidemia, chronic low-grade inflammation, hiperleptinemia, peningkatan aktivitas otot, dan disfungsi endotelial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan gen dengan obesitas. Nah, apa sih yang dimaksud? Nah, di sini faktor genetik yang berhubungan dengan pertambahan berat badan, IMT, lingkar pinggang, dan aktivitas fisik. Jika ayah dan atau ibu menderita kelebihan berat badan, maka ada kemungkinan anaknya memiliki kelebihan berat badan sebesar 40-50%. Apabila kedua orang tua menderita obesitas, kemungkinan anaknya menjadi obesitas sebesar 70-80%. Nah, faktor genetik ini sangat berperan dalam peningkatan berat badan, kelebihan asupan makanan padat, dan penurunan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu hubungan antara nutrisi dan obesitas. Nah, kelebihan asupan energi dari makanan, terutama karbohidrat, lemak, dan gula, tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup, bisa menyebabkan penumpukan lemak berlebih di tubuh. Inilah yang menjadi ciri utama obesitas. Bukan hanya itu, jika kita kekurangan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan obesitas juga meningkat. Jadi, kesimpulan dari interaksi gen atau stres oksidatif dengan obesitas yaitu obesitas bukan hanya soal pola makan, tapi juga interaksi antara gen, nutrisi, dan stres oksidatif.
Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.